Tanpa berlama-lama lagi, inilah pementasan dari kelas 11-1 yang berjudul RT0 RW0. Itu suara kereta gandengan lewat, Nek. Hah? Apa? Itu truk yang pakai gandengan lewat. Gandengan lagi. Nanti roboh jembatan ini. Bukankah dilarang gandengan lewat di sini? Lalu hendaknya peraturan kereta api. Kalau begitu, apa gunanya larangan? Untuk dilanggar. Dan harus dilanggar. Negara punya kesibukan, Nek. Kesibukan itu namanya bernegara. Kali ini suara itu adalah suara guntur. Apa? Itu, Neng, beluduk. Biasanya itu tanda tak lama lagi hujan turun. Sialan, bagaimana ini nak? Apakah? Cuma kita dandanan. Belum tentu juga hujan turun. Belum tentu. Apa kau mau hujan? Dengarkan baik-baik. Bagaimana kalau hujan itu benar-benar turun? Kita tidak bisa makan malam ini. Kalau hanya sekadar mengisi perut saja, ini juga hampir matang. Aduh, terima kasih deh bang. Aku sudah bosan dengan sayuran yang selalu kau pungut tiap hari dari tong-tong sampah di tepi pasar sana. Pokoknya malam ini aku benar-benar ingin makan yang enak. Sepiring nasi putih panas, sepotong daging rendang, sebutir telur balado, dan segelas penuh teh manis panas. Dan sebagai penutup, pisang raja yang kuning emas. Tidak. Hujan tak boleh turun malam ini. Tidak boleh. Sudahlah, Kak. Hujan atau tak hujan, kita tetap keluar. Mana bisa? Laki-laki mana yang mau sama kalian yang basah kuyup? Abang, seperti segalanya. Lagian, kata siapa kami bakal basah kuyup? Siapa yang saat hujan begini? Ya, pasti basah. Biasanya kan begitu. Biasanya kan, Nek, kalau kami tentu tidak akan basah kuyup karena kami naik beca. Jadi kalian bakal operasi dengan beca.
Uang untuk ongkosnya gimana? Oh, pakai kebijaksanaan dengan abang becanya. Hah? Beca jahanam. Loh, kok jahanam? Ah, aku sudah tahu. Pasti abang beca yang hitam itu lagi kan? Kita manis dong. Jadi kau kenal dia? Kau cemburu? Astagfirullahaladzim. Hei, sabar dikit bang. Apa-apaan ini? Sejak kapan Dina ini jadi selingkuh? Hah? Kurang aja ya. Kau ini apa dan siapa? Cih, dasar. Sudahlah, Kak. Apa yang sudah? Aku ingin tanya kau. Hei, Ina, sejak kapan kamu sudah jadi nama resminya? Atau kau itu istrinya? Atau malah kau jadi istrinya? Hah? Pernah. Sudahlah, berhenti kalian cekal sini. Ayo, Ina, kita harus pergi. Nasi putih sepiring, Potong daging rendang, bumbunya kental berminyak-minyak. telur balado, Teh manis panas segelas telur. dan sebagai penutup sebuah pisang raja. Warnanya kuning emas. Beh, Ya, semuanya itu akan kami nikmati malam ini. Cara apapun akan kami jalani, asal dapat memakannya malam ini. Ya, malam ini juga. Mari, Kak. Gimana, Kak? Terus pantang mundur. Kita bukan dari jarang, kan? Sudahlah, selamat bertugas. Kalian ini bertugaslah dengan baik. Kalau rezeki kami baik malam ini, kami akan pulang bawa oleh-oleh. Ayo, Ina. Nasi putih panas, rendang, telur, apalagi tadi? teh manis hangat, pisang raja. Warnanya kuning kemas-kemasan. Ah, sayang, masih ada. Aku heran, nenek kok masih apa semuanya itu? Hafal apa? Rendang, telur, pisang raja segala. Loh, kenapa masih lupa? Setelah bertahun-tahun hidup begini, Masih ada puntung rokok. yang terakhir kan nenek sendiri yang menghisapnya. Oh iya. Gini, kau dengarkan baik-baik. Puntung rokokmu yang pesan tadi siang, tentu saja aku lupa. Tapi aku tidak bisa melupakan nasi putih sepiring, telur balado, pisang raja. Tidak bisa, nak. Sama halnya, aku tidak bisa melupakan ranjang tempat tidurku waktu aku masih kecil dan guru kesukaanku kalau didakal ibuku. Tidurlah nek, kau mengantuk. Ah, tidak. Aku selalu kembali ke kesukaanku yang dulu ketika aku di rumah tidur oleh ibuku. Kenanganlah yang senantiasa membuat hidup kita sengsara berlarut-larut. Kenanganlah yang membuat hidup kita menemukan hidup kita dalam bentuk peruntuhan. Setidaknya inilah yang menjadi harga diri kita. Kini aku ingin bertanya kepada Muna, gimana lagi harga diri kita di kolong jembatan ini? Semua persoalan ini tak bakal ada bila kita bekerja, punya cukup kesibukan, semua kenangan, harga diri yang nenek sebutkan tadi adalah justru masalah yang hanya ada bagi jenis manusia seperti kita ini. Kalau aku tak salah, kau terhenti jam bisa dikerja. Ya, tapi tak pernah dapat. Alasannya? Masyarakat punya prasangka buruk tertentu terhadap jenis manusia seperti kita ini. Bagaimana rupanya jenis kita ini? Masyarakat telah mempunyai keyakinan bahwa manusia-manusia gelandangan seperti kita ini sudah tak bisa mungkin bekerja lagi dalam arti yang sebenarnya. Menurut mereka, kita bisa apa? Tidak banyak, kecuali mungkin hanya mempertahankan hidup agar tidak mati kelaparan saja. Mereka anggap kita sebagai kasta paling bawah, paling hina, paling rendah. Sekiranya lah mereka tahu apa yang membuat kita. Jangan kecualikan aku, nenek dan aku sama saja yang setiap saat siap mempertaruhkan apa saja, asal dapat meninggalkan kedudukan sebagai manusia gelandangan ini. Tampaknya mereka sama sekali tidak sudi memberi kesempatan itu. Tampak kita saja sudah cukup membuat mereka curiga. Salah kita kali ini bahwa dari tubuh dan pakaian kita yang menyusup uap yang pesing, uap dari air kali yang butuh di kolong jembatan ini. Salah kita kali ini. Hukum masyarakat tetap begitu. Kalau kau ingin mulai kerja, tampillah dengan tampangmu yang paling menguntungkan.
bukan? Kalau aku memiliki setelan jas yang dengan sepatu dari kulit macan tutul dan dasi sutra dan rambutku dibelut dengan minyak rambut, nenekku yang terhormat, apakah di kolong jembatan ini masih tempatku? Apa masih manusia gelandangan namanya aku? Ya, di mana mesti mulai, di mana mesti berakhir bagi orang-orang seperti kayak ini. Dunia gelandangan adalah suatu lingkaran setan, Nek. Satu-satunya lagi yang bisa menolong kita hanyalah keberuntungan nasib saja. Menanti-nanti datang bernasib baiklah. Yang sebenarnya kita lakukan setiap hari di kolong jembatan ini. Satu persatu kita akhirnya berakhir dengan terapung di sungai butek ini. Mayat kita yang telah busuk dibawa kuli-kuli ke Topraja ke RSUD. Lalu ditempeli dengan tulisan dikenal. Kita dikubur tanpa upacara, cukup oleh kuli-kuli RSUD atau paling-paling disediakan sebagai bahan pelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Itu masih mending. Artinya mayat kita masih bisa menjadi pengembang dalam tanda kenal kemanusiaan lewat ilmu urai mahasiswa kedokteran. Apa jadinya manusia nanti tanpa kita? Belum tidur kalian? Lambat juga kau pulang kali ini. Ada puntung. Sabar. Buku sungguhan pun ada. Malah sebungkus itu. Juga aku mau nasi remas 4 bungkus. Nah, nasi remas. Kau tak merampok kan hari ini? Syukur. Aku belum sejauh itu menekan ibu, Nek. Sabar. Mana nasi remas itu? Nih. Lapar ya? Ih, gak sabar banget sih sama orang tua. Kau sama apa? Buat kalian saja. Kami tadi sudah makan. Oh, kita kedatangan tamu nih. Dari mana kau bertemu dengan dia? Lalu bagaimana dengan Ani? Hati-hati dengan mulutmu ya. Dia ini Ati namanya. Dia nangis-nangis di pintu pelabuhan. Setengah bawa darah aku melingkari pelabuhan bersama dia. Tapi tak ketemu juga suaminya. Sudah naik kapal barangkali. Mungkin juga. Apa dia pekerja di pelabuhan? Bukan pekerja pelabuhan saja bisa di kapal. Dugaanku begini, dia suruh anak itu menunggu di pelabuhan. Tapi dia masuk ke pelabuhan, lalu keluar lewat pintu lainnya. Dan kabur tak kemana? Mungkin dugaan itu bisa saja. Bisa saja atau bisa saja dengan dugaan lainnya. Dugaan orang tua biasanya lebih berdasar. Firasat atau pengalaman ini. Dua-duanya, dulu aku pekerja pelabuhan. Dia berjanji membawa saya ke kampungnya di sana. Katanya ayahnya raja kopra di sana. Dia Sudahlah nak, aku sudah mengerti maksudmu. Kini kita lihat persoalanmu. Kalau aku tak salah, kau tak ingin pulang ke kampungmu dulu. malu, Nek. Kami berangkat dari sana dengan pesta dan segala doa. Dan koperku dengan segala pakaian dan perhiasan emas dalamnya. Dia bawa kabur. Hebat benar orang seberang itu. Tapi apa benar dia di sana? Kata dia sih begitu. Wah, ada telur. Dan daging rendang. Rupa-rupanya pukulan besar juga hari ini. Iya, aku sudah dapat gaji hari ini. Gaji? Iya, gaji. Jadi akhirnya kau terima juga. Yoi dong. Berarti kau akan segera meninggalkan kami. Apa sih ada ini semua? Diterima gimana? Dan siapa yang akan pergi? Jadi kau sendiri pun belum diceritakannya apa-apa. Aku tadi beritahu apa-apa. Dia ini terus saja diterima jadi kerja di kapal. Lama melamar, tapi baru hari ini berhasil. Dan dia diberikan gaji. Dan dari gajinya itu dibelikannya kamera keselamatan ini. Mengerti kan maksudnya? Bawa aku, Pak. Mana? Terserah kakak. Pokoknya adalah aku juga berlayar. Pekerjaan di kapal tidak mungkin bawa mereka. Jangankan kemana-mana, saja kau tidak boleh. Sembunyikan aku dalam kamarmu. Orang yang telah lama menjadi manusia dengan gelandangan itu ini tentu tak ingin lagi menjadi gelandangan. Kau tahu artinya gelandangan? Aku tahu dan aku memang tak mau tahu. Aku hanya tahu aku masih muda dan aku pun berhak juga mendapatkan sedikit cinta dan kebahagiaan. Dan kebahagiaan.
Setidaknya untuk mengejar itu semua bukanlah di kolong jembatan ini, Dik. Kata siapa yang datang untuk itu kemarin? Jadi kalau aku disuruh menyimpulkan kini, maka di kemari hanyalah bermenumpang bermalam untuk malam ini saja. Lalu bagaimana dengan besok? Ku peringatkan kau sekali lagi ya. Jangan jauh-jauh mengada-ngada ya, Bung. Kalau maksudmu bahwa gara-gara ucapan yang barusan kita terpaksa berkelahi, ya apa boleh buat? Berkelahi. Aku mungkin dapat kau kalahkan, kau kekar. Mungkin kau dapat membunuh aku. Tapi untuk kali yang paling terakhir dan demi martabatmu sendiri sebagai seorang jantan, aku minta pada kau. Berterus teranglah kepada wanita yang sedang dirundung kemalangan ini. Ayo ceritakan. Ayo ceritakan. Barangkali ada baiknya bila akulah yang menceritakan kepadanya. Dia telah terima uang gajinya tadi. Berarti dia akan segera berlayar. Mungkin sudah besok, bukankah begitu? Nah, besok kita akan pamitan dari dia. Mungkin untuk selama-lamanya kita bertemu lagi. Bagaimana dengan kamu sendiri? Aku mau ikut berlayar. Tidak mungkin. Sudah kamu dengar sendiri tadi dari dia. Kalau aku boleh bertanya, abang sendiri, iya kalian semua yang ada di sini, mengapa kalian tak pulang saja ke kampung kalian? Iya. Mengapa kita sendiri tidak pulang saja ke kampung kita masing-masing? Hei Ina, Mana nih? Kami tak akan datang lagi kemarin. Dia beruntung. Bos besar yang menjadi langganan sama ini tadi di kantor polisi berkata akan mengawini kami dan kami setuju. Apa? Kenapa di kantor polisi? Ada penghuni baru. Seperti tahu saja kalau kalian akan datang lagi kemarin punya abang. dia tamu semalam kita di sini. Besok dia akan kembali ke kampungnya. Oh, kamu nih. Pada siapa? Nasi lemas lagi? Ya, dengan sepotong daging rendang dan telur balado. Tadi juga nasi remas dan daging rendang. Dari siapa? Dia besok dia berlayar. Berlayar. Jadi, abang telah diterima. Aku gembira, Bang. Untuk abang, untuk kita semuanya. Jadi besok, abang benar-benar akan pergi berlayar. Kalau tidak ada halangan, besok berlayar. Kemana, Bang? Adakah? Pertanyaannya masih penting. Ya berlayar pokoknya. Pergi jauh-jauh dari sini. Pastilah lebih baik di kolong jembatan ini. Coba teruskan dulu ceritamu tentang Ani tadi. Oh iya. Tapi kenapa tampaknya tak ada satupun dari kalian yang ingin memakan oleh-oleh dari kami ini? Entah apa, rencana dewa-dewa memberikan 2 kali dalam semalam makanan yang sekian belakang ini aku impikan. Malam ini cukup aneh. Berkah besar, secara kontan harus kita bayar dengan berita akan bayarnya dia. Dan tentang Ani yang tak akan kemari-kemari lagi, perasaan pribadiku bagaimana dengan kalian? Adalah persis seperti makanan-makanan enak ini yang kudapatkan sebelum aku mati. Nenek, bicara yang tidak saja. Kesenangan disebabkan perpisahan. Lebih parahnya lagi dari kematian sendiri. Mengapa pula kita manusia-manusia gelandangan seolah tak mengerti hal itu? Setelah kami berdua tadi dari sini, kebetulan Bang Desa dan kami selama ini lewat. Kebetulan, sudah tentu dia sudah sejak lama menantikan kalian. Lantas, bagaimana ceritamu tentang Ani tadi seterusnya? Rupanya tadi kami sudah tunggu langganannya. Itu bos besar yang punya pabrik nih. Langganan? Ya, sudah hampir 3 bulan mereka berkenalan dan terus berlangganan. Bos itu demen betul dengan kami. Katanya kami mirip betul menyukai hidupnya lemah. Innalillah. Bos itu sudah lama meminta kami untuk kepadanya. Loh, kok kerja? Ya, kerja. Katanya sekedar mengurus dia dengan anak-anaknya saja. Berapa anaknya? Kalau tak salah 16. 16? Ampun, mati si Ani. Ya, di samping itu kerja rumah tangga biasa lainnya babu komplit. Itu termasuk servis dalam persoalan mereka. Dia adalah makhluk paling bahagia. Teruskan ceritamu, Ina. Singkatnya, ketika mereka sedang Check in. ya di tempat mereka biasa, tiba-tiba ada razia. Razia. Ya, razia oleh polisi. Kami yang sedang menanti di luar
sempat lari sekali dan semua sangat basah. Lalu kami melihat mereka digiring ke terbuka bersama sekian banyaknya lagi, laki-laki maupun perempuan. Lalu kami mengira mereka dibawa ke kantor polisi. Lalu kami ke sana. Maksudnya? Bang Beca ingin menenangkan kantor polisi, dia adalah suami dari kami. Loh, sejak kapan Bang Beca itu menjadi suami si Ani? Kami dengan dia sama tentu saja. Calon pekerja pelabuhan jadinya gimana? Iya, sejak kapan Bang Beca itu telah jadi suami si Ani? Bang Beca punya surat-surat kawinnya. Ah, suami buat keadaan darurat saja. Suami Radia. Dan aku dia dengan tulisan dibuat sekalipun, dan dia licik, dan yang kurang bersama dalam pertimbangan. Tapi setidaknya sekarang dia punya kedudukan tetap, alamat tetap, dan kartu penduduk tetap. Dan aku sendiri pun ingin menyampaikan sesuatu pada kalian. Aku pun telah menerima lamaran Bang Beca itu. Apa? Bang Beca itu? Aku tahu abang sudah lama tidak menyukai Bang Beca. Tapi sekiranya abang, aku menyerahkan diriku dan nasibku selamanya padamu. Apakah yang kau berikan hanya di kolong jembatan ini? Kata siapa aku akan terus-terusan begini dan di sini ini? Abang telah banyak bercerita padaku tentang kebahagiaan dan masa depan. Tapi aku tidak sedikit pun melihat bahwa abang sungguh-sungguh ingin memutuskan perkataan abang itu. Barang-barangku, kutinggalkan semuanya di sini. Maafkan bila ada kataku dan perbuatanku yang bermasalah padamu, Bang. Aku pun demikian terhadap Mina. Nek. Semoga kita tidak akan pernah bertemu lagi. Begitu bencinya kau kepadaku, Ina. Aku berharap suatu hari nanti kau naik beca suamimu. Yang sehat dan motok-motok. Selamat jalan, nak. Ya, Bang. Aku harap selamat tinggal, Ya sudah, esok biar aku saja yang mengantarkanmu pulang. Setelah aku antarkan, aku akan kembali lagi. Mengapa abang ini harus pulang dan mengantarkan aku? apa maksudmu? Apa salahnya dia tinggal istirahat sebentar di kampungku? Siapa tahu dia di sana mendapatkan pekerjaan yang cocok untuknya. Aku setuju banget. Dia tinggal dulu sebentar beristirahat di sana. Asal saja orang tuamu setuju di sana. Kukira orang tuaku setuju. Yes. Lihat kaki bicaranya. Sedangkan dia masih bisa menjawab. Ya, dan siapa tahu orang tuamu melihat bakat-bakat petaninya, barangkali juga dia punya harapan untuk diangkat sebagai menantu. Siapa tahu? Apa? Menantu? Apa kau tak ingin menjadi menantu? Menantu siapa? Alah, masih ingat juga kata-kata si Ina tadi. Sudah waktunya bagimu untuk memikirkannya baik-baik. Antar dia pulang sampai depan orang tuanya. Selebihnya, mainkan beramu sebaik-baiknya. Kau kira kita semua penuh dengan perasaan kita masing-masing. Malam sudah larut, matahari besok pagi sudah mengantarkan beberapa dari kita pergi jauh dari sini, dan ada yang bayar juga. Selamat malam. Biarkan mereka, kita sama saja. Oh ya, mengapa aku begitu bodoh?
saja. Tidak, aku tidak mau. Tidak mau apa? Maksudku, aku tidak mau mulai dengan cara yang kalian anjurkan tadi secara diam-diam itu. Bila benarlah nasibku akan menempuh jalan seperti yang kalian reka-reka tadi, entah sungguh-sungguh tadi, entah cuma ingin memperolok-olok aku saja untuk kesekian kalinya. Ya Allah, siapa yang berolok? Baik, bila benarlah kalian menghendaki aku mulai hidup baru seperti anjuran kalian tadi, demi Tuhan, mengapa kalian tak membiarkan kami memulainya dengan baik? Siapa yang menyuruhmu dengan tidak baik? Kalian barusan dengan anjuran kalian kali ini yang tidak senonoh tadi. Tidak senonoh. Pura-pura lagi. Apa maksud kalian tadi berdua dengan pindah ke sana dan membiarkan kami Maafkanlah kami. Syukur kalau memang kau mulai baik mereka. Ya, aku telah bertekad ingin memulai segala-galanya dengan benar-benar suci bersih. Bila benarlah nasibku aku telah bertekad ingin memulai segala-galanya dengan benar-benar suci bersih. Aku besok mengantarkannya pulang dengan tidak sedikit pun anggapan sebagai calon menantu. Benar ngantuk aku nih. Begini saja, nak. Oh, boleh aku tidur bangkuanmu? Boleh, Nek. Dan kalian tidurlah kalau memang bisa tidur. Ingat, acara kalian besok sungguh banyak. Kami besok berangkat semuanya, kecuali Nenek. Aku? Mau kemana aku? Ikutlah dengan kami ke kampungku, Nek. Ikut? Aku sudah terlalu tua untuk ikut dengan siapapun. Lagi pula, kalau kita semua ikut atau pergi, bagaimana dengan kolong jembatan ini? Dengan RT 0, RW 0, seperti kata Ina tadi. Justru oleh karena hal itulah, Nek. Bukankah dia tidak memiliki siapa-siapa? Dan Nenek pun boleh saja meninggalkannya. Kau tak tahu apa arti kolong jembatan ini bagi hidupku. Sebagian dari hidupku, kuhabiskan di sini karena tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia menyimpan manusia terpojok dalam hidupnya. Selamat malam. Nek, bolehkah sedikit bergeser sebentar? Nek? Nenek? Bangun, Nek! Nek? Nenek? Nek? Bangun, Nek! Nenek? Nek? Bangun, Nek! Nek? Kenapa dengan si nenek? Nek, bangun nek, nenek, nek, Sudah tidak bernyawa. nenek.